Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ayat yang ke-11 dari surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahum, dan jika dikatakan kepada mereka, itu orang-orang munafikin, la tufsidu fil ardi, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Qalu, maka mereka akan menyanggah dengan mengatakan, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami justru adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Ala innahum humul mufsidun, ala ketahuilah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang melakukan kerusakan, walakin la yash'urun, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Qala Asy-Syaikh rahimahullahu taala, ai idza nuhiya haula'il munafiquna 'anil ifsadi fil ardi. Jika orang-orang munafikin itu dilarang dari berbuat kerusakan di muka bumi. Apa itu kerusakan di muka bumi? Wa huwa al-amalu bil kufri wal ma'asi, yaitu melakukan kekufuran dan kemaksiatan-kemaksiatan. Wa minhu idharu sarairil mu'minina li'aduwihim wa muwalatihim lil kafirin. Dan di antara bentuk kerusakan yang ditimbulkan oleh orang-orang munafikin adalah menampakkan atau membocorkan rahasia-rahasia kaum mukminin kepada musuh-musuh kaum muslimin, wa mualatihim lil kafirin, dan bersikap loyalitas kepada orang-orang kafir. Nah, ini adalah definisi dari berbuat kerusakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 11 ini, yaitu mengamalkan kekufuran, artinya melakukan kekufuran dan melakukan kemaksiatan. Qalu innama nahnu muslihun. Ini ucapan dari orang-orang munafikin ketika didakwahi jangan berbuat kerusakan, jangan melakukan kekufuran. Mereka akan menjawab seperti ini. Fajama'u bainal amali bil fasadi fil ardi wa izhari annahu laisa biibsad. Jadi orang munafik ini mengumpulkan di antara dua kerusakan. Dua kerusakan ini mereka kumpulkan. Apa itu? Mereka selain berbuat kerusakan di muka bumi, mereka juga menampakkan seolah-olah mereka tidak berbuat kerusakan. Jadi mereka tidak terima kalau dikatakan mereka berbuat kerusakan, padahal sebenarnya memang mereka sedang melakukan kerusakan. Nah, ini perbedaan orang munafikin dengan orang-orang kafirin. Orang-orang kafir, mereka sadar mereka sedang melakukan kekufurannya dan mereka mengakui itu. Tapi kalau orang munafikin, mereka melakukan kerusakan dan tidak mau mengakui bahwasanya mereka sedang melakukan kerusakan. Bal huwa islahu qalban lil haqa'iq. Bal huwa islahun qalban lil haqa'iq. Bahkan mereka mengatakan perbuatan kami itu bukan merusak, tapi justru memperbaiki. Qalban lil haqa'iq, mereka membalik kebenaran dan fakta sebenarnya. Wa jam'an baina fi'lil batili wa i'tiqadihi haqqan. Mereka juga menggabung antara dua hal, yaitu melakukan kebatilan dan meyakininya sebagai sebuah kebenaran, dan ini tentu sangat berbahaya sekali. Wa haula'i a'zamu jinayatan mimman ya'malu bil ma'asi ma'tiqadi tahrimiha. Mereka ini tentu lebih besar dosanya di sisi Allah daripada orang yang melakukan kemaksiatan dan masih meyakini keharamannya. Ada dua orang, yang satu melakukan kemaksiatan dan dia sadar itu adalah kemaksiatan, tapi karena hawa nafsu tetap dilakukan. Ini lebih mending jika dibandingkan dengan orang yang melakukan kemaksiatan, tapi dia menganggap itu bukan sebuah kemaksiatan. Nah, inilah keadaan orang-orang munafikin. Fahada aqrabu lis-salamati wa arja liruju'ihi. Orang yang melakukan kemaksiatan tapi menyadari bahwasanya itu adalah kemaksiatan, ini lebih dekat kepada keselamatan, atau lebih mudah untuk diselamatkan dan lebih besar kemungkinan untuk kembali bertaubat.
walamma kana fi qaulihim innama nahnu muslihun hasrunil islahi fi janibihim. Nah, adapun di dalam ayat innama nahnu muslihun, ketika mereka mengatakan sesungguhnya kami yang berbuat ya perbaikan, melakukan kebaikan, hasrunil islah. Di sini ada pembatasan perbaikan. Ada innama di situ. Innama dalam bahasa Arab itu merupakan adatul hasr, fungsinya adalah untuk pembatasan. Jadi innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami itu nggak ada tujuan lain selain untuk memperbaiki. Nah, ini kan relevan dengan kondisi zaman sekarang ya. Banyak orang yang ya berbuat kerusakan hakikatnya, tapi dia mengatakan kami nggak punya niat lain selain untuk berbuat baik. Ya, niat kami baik katanya. Nah, ya. Jadi ya, wa fi dhimnihi annal mu'minina laisu min ahlil islah. Ya. Ya, qallaballahu alaihim da'wahum. Ya, maka sebenarnya mereka itu ya karena mereka berbuat kerusakan ya, dan mengatakan kami nggak berbuat kerusakan, dan sebaliknya mereka menuduh ya, orang-orang mukminin bukan orang-orang yang memperbaiki umat ya. Mereka mengatakan bahwasanya al-mukminin laisu min ahlil islah ya. Maka Allah balikkan argumentasi mereka itu di dalam ayat selanjutnya, ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah sungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi Allah yang menetapkan sekarang ya. Allah yang menetapkan mereka itu adalah orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, fa innahu la a'zamu ifsadan mimman kafara bi ayatillah. Maka tidak ada yang lebih besar kerusakan yang ditimbulkan daripada orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat Allah. Wasadda an sabilillah, dan menutup manusia dari jalan-jalan Allah. Wa khadi'ullah wa auliyaihi, ya, dan menipu Allah serta para walinya. Wa walal muharibina lillahi wa rasulihi, dan mereka itu bersikap loyal dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Wa zama'a hadza anna hadza islahun, dan bersamaan dengan itu mereka mengklaim bahwasanya mereka sedang berbuat kebaikan. Fahal ba'da hadzal fasadi fasadun, maka apakah ada kerusakan di atas kerusakan yang seperti ini, yang separah kerusakan ini? Walakin la ya'lamuna ilman yanfa'uhum wa in kanu qad 'alimu bidzalika ilman taqumu bihi 'alaihim hujjatullah wa innama kana al-'amalu bil ma'asi fil ardi ifsadan. Nah, ya mereka tidak mengetahui ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Meskipun mereka mengetahuinya, itu sudah menjadi hujah bagi mereka. Jadi mereka melakukan kemaksiatan dan mengatakan bahwasanya itu adalah perbaikan. Ya, kalau kita katakan mereka nggak punya ilmu tentang hal tersebut, tetap itu adalah sebuah keburukan. Ya, kalau mereka punya ilmu dan tetap melakukannya, maka itu adalah hujah atas mereka. Wa inna kana al-'amalu bil ma'asi fil ardi ifsadan, mengamalkan atau melakukan kemaksiatan di muka bumi itu adalah bentuk pengerusakan. Li'annahu sababun li fasadi ma 'ala wajhil ardi minal hububi was thimari wal asjari wan nabat. Ya, karena kemaksiatan itu adalah sebab untuk rusaknya segala hal yang ada di muka bumi ini, ya, entah itu berbentuk biji-bijian, buah-buahan, pepohonan, tumbuh-tumbuhan, ya, lima yahsulu fiha minal afat allati sababuhal ma'asi. Yang mana ya kerusakan-kerusakan pada buah-buahan, tumbuh-tumbuhan itu sebabnya adalah kemaksiatan. Nah, ya, jadi rusaknya hasil panen dan sebagainya itu hakikatnya adalah disebabkan oleh ya kemaksiatan yang manusia lakukan. Jadi bukan hanya karena musim atau apa, tidak, ya tidak semata-mata itu. Ya, tapi juga karena kemaksiatan yang anak Adam lakukan. Wali annal islaha fil ardi an tu'mara bi ta'atillahi wal imani bihi. Dan yang namanya islah, perbaikan di muka bumi, itu adalah ketika bumi itu dimakmurkan dengan ketaatan kepada Allah dan beriman kepadanya. Lihada khalaqallahu al-khalqa wa askanahum fil ardi. Itulah tujuan Allah menciptakan makhluknya dan menetapkannya di atas muka bumi. Wa adarra alaihim al-arzaqa, dan Allah ya putarkan bagi mereka rizki-rizki mereka, ya. Nah, rizki mereka berputar bagi mereka liyasta'inu biha ala ta'atihi wa ibadatihi, agar dengan rizki tersebut mereka gunakan untuk
ketaatan kepada Allah dan untuk beribadah. Fa idza umila fiha bididdihi kana sa'yan fiha bil fasadi wa ikhraban laha amma khuliqat lahu. Maka kalau ya kan kita diciptakan untuk taat kepada Allah, memanfaatkan rezeki untuk ketaatan kepada Allah. Kalau kita malah tidak taat kepada Allah, maka rezeki-rezeki tadi justru akan sebaliknya menjadi sebab kerusakan kita, sebab hancurnya apa-apa yang Allah ciptakan. Fa idza umila fiha bididdihi, kalau rezeki-rezeki tadi digunakan tidak untuk melakukan ketaatan kepada Allah, kana sa'yan fiha bil fasad, maka itu adalah bentuk usaha melakukan kerusakan, wa ikhraban, dan merobohkan ya laha ya, merobohkan dan menghancurkan rezeki-rezeki yang diciptakan oleh Allah. Nah, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, dan jika dikatakan kepada mereka, masih sekitar seputar orang-orang munafikin, jika didakwahkan kepada mereka, berimanlah kalian kama amanan nas, bagaimana orang-orang beriman. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ya, mereka mengatakan, apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Ala innahum humus sufaha. Ketahuilah sesungguhnya mereka itulah yang sufaha. Walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Nah, berarti dua kali Allah bantah mereka. Yang di ayat pertama tadi, ala innahum humul mufsidun. Sekarang ala innahum humus sufaha. Ya, ini dua sifat orang munafikin yang tidak mereka sadari. Mereka berbuat kerusakan dan mereka adalah orang yang bodoh. Ai idza qila lil munafiqina aminu kama amanan nas. Jika dikatakan kepada orang-orang munafik itu, berimanlah kalian sebagaimana orang-orang lain beriman. Ai ka imani sahabah, maksudnya imannya para sahabat di Madinah dulu. Wahai orang-orang munafikin di Madinah, berimanlah kepada Allah sebagaimana para sahabat itu beriman, yaitu al-imanu bil qalbi wal lisan. Bagaimana imannya para sahabat? Yaitu iman dengan hati dan lisan, bukan hanya dengan lisan saja. Ya, dua-duanya gitu. Ya, jadi seolah-olah dalam ayat ini Allah katakan kepada orang munafik, orang munafikin, ya jangan beriman hanya dengan ucapan saja, dengan hati juga, sebagaimana para sahabat beriman dengan hati mereka juga. Qalu bi za'mihimul batil, kan, tetapi setelah ya sudah dikasih tahu berimanlah kepada Allah sebagaimana imannya para sahabat, ya malah dengan kebatilan yang mereka mengatakan anu'minu kama amanas sufaha, ya. Apa kami akan beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh itu, maksudnya para sahabat. Ya anu naqabbahumullah as-sahabat radhiyallahu anhum lizamihim anna safahahum aujab lahum al-aiman wa tarkal autan wa mu'adatal kuffar. Nah, lizamihim, karena mereka menyangka bahwasanya ya kebodohan mereka lah yang menyebabkan mereka itu ya beriman dan meninggalkan negeri-negeri mereka serta memusuhi orang-orang kafir, ya. Jadi mereka, orang-orang munafik ini mikirnya karena bodoh makanya mereka beriman, para sahabat itu. Karena bodoh makanya mereka meninggalkan negeri-negeri mereka dari Mekah ke Madinah. Karena bodoh makanya mereka memusuhi orang-orang kafir Quraisy, ya. Nah, ya, itu anggapan yang batil dari orang-orang munafikin ini. Wal aqlu indahum yaqtadi dzalik, ya fanasabuhum ila safa. Nah, karena secara logika, menurut logikanya mereka, ya kalau mereka beneran berakal, bukan orang yang bodoh, tentu mereka nggak akan beriman kepada Nabi. Mereka nggak akan meninggalkan negeri-negeri mereka. Mereka nggak akan memusuhi orang-orang kafir. Fanasabuhum ila safa. Maka karena standar logika mereka adalah seperti itu, ya, maka mereka mengatakan para sahabat itu adalah orang-orang yang bodoh. Wa fi dimni dzalika annahum humul uqala arbabul hujja wan nuha. Ya, maka dari situlah mereka kemudian mengatakan, kami orang yang beneran berakal, kami beneran orang yang pintar, ya. Arbabul hija, afwan, arbabul hija, kamilah orang-orang yang memiliki akal yang lurus, wan nuha, dan akal yang baik. Faradallahu dzalika alaihim wa akhbara annahum humus sufaha'u 'alal haqiqah. Maka Allah balas mereka, Allah bantah mereka dengan mengatakan bahwasanya mereka lah orang-orang yang sufaha sebenarnya. Li'anna haqiqatas safah, karena hakikat dari kebodohan itu bukan pada beriman kepada Nabi. Hakikat kebodohan itu adalah jahlul insan bimasalihi nafsi. Kebodohan dan ketidaktahuan seorang manusia terhadap
hal-hal yang baik bagi dirinya. Wa sa'yuhu fima yadurruha. Ya, orang yang bodoh dalam pandangan syariat itu adalah orang yang berusaha untuk melakukan hal-hal yang memudaratkan dirinya. Malah dia melakukan hal-hal yang memudaratkan. Ya, logikanya orang kalau melihat hal yang membahayakan dia akan menjauh, ya. Nah, maksiat itu membahayakan. Akan tapi marah mereka dekati. Ini berarti kejahilan. Nah, inilah standar logika yang benar dalam syariat. Ya, jadi yang dimaksud dengan orang bodoh yang tidak punya logika yang sehat ya, dalam syariat itu adalah orang yang tidak mengetahui apa hal-hal yang baik dan apa hal-hal yang buruk bagi dirinya. Wa hadhihi sifatu muntabiqatun alaihim wasadiqatun alaihim. Ini adalah sifat yang memang pas kalau diterapkan buat mereka. Dan ini memang faktanya seperti itu. Kama annal aqla wal hija ma'rifatul insan bimasalihi nafsihi wa sa'i fi ma yanfa'uhu wa fi daf'i ma yadurruhu. Wa hadhihi sifah muntabiqatun ala sahabati wal mu'minin. Begitu juga sebaliknya, akal yang lurus, pemikiran yang baik, nah, ya, pengenalan seseorang terhadap hal-hal yang baik bagi dirinya dan usaha dia untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat serta menjauhkan hal-hal yang menimbulkan mudarat, sifat yang seperti ini juga sesuai bagi para sahabat dan orang yang beriman. Para sahabat itu mereka beriman karena tahu bahwasanya itu memiliki maslahat bagi diri mereka dan lawan dari iman itu kekufuran itu berbahaya bagi mereka. Makanya mereka tinggalkan kekufuran. Jadi yang beneran berakal sehat itu para sahabat sebenarnya. Fal ibratu bil awsaf wal burhan la bid da'awi al mujarradati wal aqwalil fariqah. Maka patokannya itu adalah kepada ya al-awsaf wal burhan, ya sifat dan bukti-bukti, bukan hanya prasangka saja atau ucapan-ucapan kosong, omong kosong saja. Nah, jadi patokannya adalah kepada buktinya. Ya, buktinya orang-orang yang beriman itu ya mereka dikatakan akalnya sehat ya karena dengan keimanan tersebut mereka tahu apa hal-hal yang bermanfaat bagi diri mereka. Dalam syariat misalkan ya ya rokok diharamkan misalkan. Ya, syariat mengharamkan itu ya tanpa butuh dalil saja akal sudah mengatakan dia adalah hal yang buruk. Ya, maka dengan orang beriman mengetahui dalilnya, semakin yakinlah dia mana hal-hal yang memiliki maslahat bagi dirinya dan mana yang membahayakan. 6. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Masih pada sifat orang-orang munafikin, jika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, laku artinya bertemu, ya. Qalu amanna. Mereka akan mengatakan ya kami beriman. Ya, kalau mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Tapi apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, pemimpin-pemimpin mereka, maksudnya pembesar-pembesar mereka, mereka berkata apa? Ya, inna ma'akum. Sungguhnya kami tetap bersama kalian, kami hanya berolok-olok saja. Inna ma nahnu mustahziun. Kami hanya mengolok-olok saja. Ya, maka Allah balas, Allahu yastahzi'u bihim. Allah yang akan memperolok-olokkan mereka. Wa yamudduhum, dan Allah akan biarkan mereka ya fi tughyanihim, di dalam kesesatan mereka, ya'mahun, terombang-ambing dan tersesat. Hada min qaulihim bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Ini termasuk dari kemunafikan mereka. Ya, bentuk kemunafikan mereka seperti ini. Mereka mengucapkan ucapan yang tidak ada di dalam hati mereka. Wadzalika annahum idza jatama'u bil mu'minin, itu ketika mereka bertemu dan berkumpul dengan orang-orang beriman, azharu annahum ala tariqatihim. Mereka menampakkan bahwasanya ya mereka itu mengikuti cara jalannya orang-orang yang beriman. Wa annahum ma'hum, ya. Fa idza khalau ila syayatinihim ay kubara'ihim wa ru'asaihim bisyarr. Akan tapi kalau mereka kembali kepada seton-seton mereka, seton-seton mereka maksudnya di sini adalah kubaroihim wa ru'asaihim bisyar, pembesar-pembesar mereka dan kepala-kepala mereka dalam melakukan keburukan. Qalu inna ma'akum bil haqiqah. Sebenarnya kami bersama kalian. Wa inna ma nahnu mustahzi'una bil mu'minin. Kemarin itu kami cuma main-main aja dengan orang beriman itu. Kami cuma main-main saja dengan para sahabat. Kami cuma pura-pura aja. Ya, biizharina lahum annana ala tariqatihim. Ya, kami pura-pura ya, beriman ya, kepada Muhammad padahal tidak. Itu buat main-main aja. Fahadhihi haluhumul batinah wa zahirah. Inilah kondisi mereka, kondisi batin maupun zahir mereka. Wala yahiqul makrus sayyu illa bi ahli. Ya, dan yang namanya
ya, makar yang buruk itu ya tidaklah ya Allah balas kecuali kepada orang yang memang melakukan makar tersebut. Ya, siapa yang berhak mendapatkan makar yang buruk? Itu orang yang melakukan makar yang buruk. Ya, mereka mengolok-olok Allah ya dengan cara menampakkan keimanan, ya maka Allah akan mengolok mereka balik. Qala ta'ala Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Wa hadza jazaa'un lahum ala istihza'ihim bi ibadihi. Ini adalah balasan Allah bagi mereka atas penghinaan mereka terhadap hamba-hamba Allah. Famin istihza'ihi bihim, di antara bentuk olok-olok mereka, di antara bentuk olok-olok Allah kepada orang-orang munafikin, an zayyana lahum ma kanu fihi minasyaqa'i wal ahwalil khabithati hatta dhannu annahum ma'al mu'minin lamma lam yusallitillahu al mu'minina alaihim. Nah, maka di antara bentuk ya, olok-olok mereka, ya, di antara bentuk olok-olok Allah kepada mereka bahwasanya Allah hias bagi mereka ya penderitaan. Allah ya tampakkan kebaikan padahal itu adalah keburukan. Ya, Allah poles keburukan yang mereka lakukan itu sebagai sebuah kebaikan. Ya, mereka menganggapnya itu baik. Kondisi yang buruk ya, itu Allah tampakkan di mata mereka menjadi kondisi yang baik. Ya, sampai mereka mengira bahwasanya mereka itu benar-benar beriman kepada Allah. Ya, itu cara Allah mengolok-olok mereka di dunia. Jadi mereka dibuat ya semakin tidak sadar akan ya kesesatan mereka. Adapun olok-olok Allah kepada mereka di hari kiamat nanti adalah ya annahu yu'tihim ma'al mu'minina nuran dhahiran. Fa idza masyal mu'minuna binurihim tafi'a nurul munafikin wa baqu fi dzulmah ba'da nuri mutahayyirin. Yaitu nanti pada hari kiamat Allah akan berikan kepada mereka cahaya sebagaimana Allah berikan kepada orang beriman juga cahaya yang terang. Akan tetapi ketika orang-orang beriman itu berjalan berpisah dari mereka, cahaya itu pun padam dari orang-orang munafikin tadi dan mereka berada dalam kegelapan ya setelah sebelumnya mereka berada dalam terang mutahayyirin dan mereka itu kebingungan. Jadi sebenarnya yang menjadi sumber cahaya adalah orang-orang yang beriman, bukan orang-orang munafikin ini. Ya, kenapa? Karena ketika orang orang beriman ini pergi, ya, cahayanya juga ikut pergi. Berarti kan sumber cahayanya ada pada diri orang-orang yang beriman. Nah, ini adalah bentuk tipuan Allah kepada mereka, olok-olok Allah kepada mereka. Jadi kalian bercahaya itu karena kalian berada di tengah orang-orang yang beriman. Fama a'dhamul ya'si ba'da tama'. Maka betapa besar ya penyesalan, keputusasaan setelah setelah datangnya ketamaan yang besar. Jadi semakin besar ketamaan seseorang ya semakin besar ya'snya, semakin besar keputusasaannya. Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum, ya. Nah, jadi nanti mereka itu akan memanggil ya kepada orang beriman, wahai orang beriman, kan kami bersama kalian, ya. Kenapa kalian tinggalkan kami membawa cahaya itu? Qalu bala, orang beriman mengatakan, iya kalian bersama kami, walakinnakum fatantum anfusakum, akan tapi kalian telah menimpakan musibah kepada diri kalian sendiri, wa tarabbastum martabatum dan kalian berbuat ini, berbuat itu dan sebagainya. Nah, qauluhu wa yamudduhum ayaziduhum ya. Allah tambahkan bagi mereka ya tughyanihim ya. Tughyan itu dari masdar dari kata tagha artinya fujuruhum wa kufruhum. Ya, Allah tambahkan kefajiran dan kekufuran mereka ya'mahun ay hairuna mutaraddidun, kebingungan wa hada min istihzaihi ta'ala bihim. Allah buat mereka kebingungan di hari kiamat nanti. Tsumma qala ta'ala kasifan an haqiqati ahwalihim. Kemudian di ayat yang ke-16 nanti Allah akan ya singkapkan tentang hakikat dari keadaan mereka sebenarnya. Ulaika alladziina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Baik, insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Allah taala a'la wa a'lam.